Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak ibu kelas 12, kita lanjut lagi materi ekonomi akuntansi kita. Bila kemarin kamu sudah tuntas tentang konsep dasar akuntansi, nah hari ini kita masuk ke bab selanjutnya ya, yang level lebih tinggi lagi. Nah, kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi part pertama. Nanti kita bagi menjadi dua part. Untuk part pertama hari ini kita bahas adalah dari mana saja sumber pencatatan akuntansi. Ya kan, ingat semalam akuntansi sebagai sistem informasi. Dari mana dia? Dari sebuah transaksi. Maka hari ini kita mau ngebahas dari mana saja sumber-sumbernya itu. Yang kedua, kita akan mempelajari dan mengenalkan akun-akun yang terdapat pada akuntansi dan klasifikasi akunnya. Yang ketiga, kita akan membahas apa fungsi akun serta kode pengakunan. Baik, nah ini ada sebuah, ini ya, bisa kamu lihat di sini. Ini ada sebuah panah ya, panah. Jadi ini sebenarnya alur mundur nih. Kemarin kita membahas bahwa sistem akuntansi sebagai sistem informasi digunakan, hasilnya itu sebuah informasi yang digunakan untuk membuat sebuah kebijakan gitu ya. Maka kita mulai dengan sebuah kebijakan. Namun kebijakan itu dari mana kemarin sumbernya? Dari sebuah laporan keuangan. Lihat panahnya. Ya, ada laporan keuangan di sini. Kemarin laporan keuangan dari munculnya laporan keuangan dari kegiatan meringkas. Ya, ada kegiatan menganalisis dan meringkas suatu transaksi. Diringkas itu dari kegiatan mencatat. Dari mana mencatatnya? Maka masuk ke turunan kedua ya. Turunan ke bawah ada transaksi di sini. Ada transaksi keuangan. Kok tahu ada transaksi keuangan? Karena ada namanya bukti transaksi atau bukti pencatatan. Nah, bukti pencatatan ada dua. Ada pencatatan untuk internal dan pencatatan yang eksternal. Untuk bukti pencatatan internal itu disebut memo. Ya. Tapi untuk bukti pencatatan eksternal nanti ada namanya faktur, nota, cek serta kwitansi. Maka sumber pencatatan akuntansi dari mana? Dari bukti transaksi, bukti pencatatan. Ada faktur, nota, bisa itu nota kredit, nota debit, cek, kwitansi maupun memo. Ya, maka kita lanjutkan. Nah, inilah dia beberapa fungsi pencatatan akuntansi. Yang pertama ada kwitansi. Ya, kwitansi ini dibuat oleh penerima uang. Jadi kalau pernah ya lihat akuntansi, kwitansi, lembarannya itu kamu akan melihat ada dua sisi dia. Ingat, kwitansi digunakan ketika transaksinya secara tunai dan dibuat oleh si penerima uang. Bisa ada dua sisi, ada sisi yang kecil ya, sebelah kiri dia, dan ada sisi sebelah kanan. Itu nanti dikoyak. Yang kecil itu disimpan oleh si penerima uang dan yang panjangnya akan dikoyak ya, dibagi dua. Itu akan diserahkan kepada si pemberi uang. Itu bukti transaksi yang pertama. Yang kedua ada namanya nota kontan ya. Nota kontan ini kalau kita pernah kamu beli laptop secara kontan, beli sepeda motor secara kontan, maka kamu dapat sebuah bukti transaksi ya. Oke, atau kamu ke fotokopi lah ya kan. Ada jumlah, ada jenis barang yang dibeli, ada biaya berapanya, ada jumlah total pembeliannya. Maka nota kontan ini adalah untuk penjualan secara tunai. Secara kontan, siapa yang buat? Si penjual. Ini dibuat dua, rangkap dua. Satu untuk si penjual, satu untuk si pembeli. Bisa ya? Selanjutnya yang ketiga, ada cek. Ya, cek ini adalah alat pembayaran yang mana pencairannya harus ke bank. Saya lihat contohnya ya, tuh kayak ada contoh cek dari bank BCA. Biasanya ini digunakan untuk mencairkan dana-dana yang lebih besar. Ya, dana-dana yang besar. Dan yang keempat ada namanya faktur. Nah, faktur ini untuk pembelian dan penjualan secara kredit. Jadi kalau ada transaksi dengan kode faktur, maka pasti
pembeliannya atau transaksinya secara kredit atau belum tunai atau masih ada pembayaran yang belum dilunasi. Ini siapa yang mengeluarkan faktur? Si penjual. Sama kayak tadi kalau nota kontan ketika penjualan atau pembelian secara tunai, tapi kalau faktur dia secara non tunai atau kredit belum kontan. Maka ada dua juga, rangkap dua dibuat. Ada yang untuk si pembeli, ada untuk si penjual. Next ya. Nah, yang kelima ada namanya nota debit. Nota debit ini dikeluarkan ketika nanti ada kegiatan retur pembelian atau mengembalikan barang yang telah dibeli. Ya, itu siapa yang mengeluarkan? Si pembeli. Bisa? Dan yang keenam ada nota kredit. Itu dikeluarkan ketika ada kegiatan retur penjualan, menerima kembali barang yang telah dijual. Itu siapa yang mengeluarkan? Si penjual. Dan yang ketujuh itu dia, itu dari pihak internal. Yang ketujuh ada memorial. Memorial ini adalah dari pihak eksternal, memorial pihak internal. Ya, dibuat oleh misalnya gini, dari bos perusahaan, memo ditulis gitu untuk bidang keuangan misalnya, buat laporan keuangan. Atau misalnya ada transaksi pengambilan private atau dana pribadi seperti itu. Ya, jadi ada 7 sumber-sumber pencatatan akuntansi. Ada kwitansi, nota kontan, faktur, cek, nota debit, nota kredit, dan memorial. Next, materi selanjutnya. Nah, kita masuk klasifikasi akun atau rekening. Ya, klasifikasi akun atau rekening. Akun itu adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk tempat dia kayak laci. Jadi kalau misalnya kamu perlu kaos kaki misalnya, ambil di laci paling bawah misalnya, itu juga akun. Terus kamu kalau mau nyimpan kaos kaki, berarti nyimpan di laci yang ada tempat kaos kaki. Itu tempat. Ya, tempat transaksi mencatat perubahan. Mencatat perubahan harta, perubahan itu berarti bisa bertambah ataupun berkurang gitu ya perubahan ya. Oke, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Sudah, itu akun. Maka jenis-jenis akun sebenarnya ada 2 jenis besarnya. Ya, akun buku besar ada 2 jenisnya. Yang pertama namanya akun real. Dan yang kedua namanya akun nominal. Akun real dan akun nominal. Jelas ya, kamu bisa melihat ini apa namanya? Konsepnya, peta konsepnya. Untuk yang akun real, ini adalah yang nilai-nilainya itu terdapat di laporan posisi keuangan atau neraca. Akun real kita bagi menjadi 3. Ada harta atau aset, selanjutnya ada utang atau liabilitas, dan yang ketiga ada modal atau ekuitas. Bisa? Oke. Di harta ada harta lancar. Harta lancar ini adalah yang nilainya selalu berubah-ubah, liquid. Contohnya kas. Kas itu kalau di akuntansi sebagai uang tunai. Ya, itu kas. Yang kedua ada piutang. Piutang itu ketika kita memberikan utang kepada orang lain. Yang ketiga ada perlengkapan. Perlengkapan itu adalah barang-barang yang sifatnya habis pakai. Dan yang keempat ada namanya beban dibayar di muka. Contohnya, kamu nyewa rumah untuk 1 tahun. Kamu bayar uang sewanya itu di awal tahun, di awal pemakaian. Maka kamu bayar beban sewa di muka itu sebagai harta dan termasuk harta lancar, yang mana nilainya mudah berubah-ubah. Saya, kas itu uang tunai, berarti kalau uang tunai itu ketika ada transaksi harus mengeluarkan uang tunai, berarti kasnya yang berpengaruh gitu. Bisa. Selanjutnya ada harta tetap yang nilainya nggak habis pakai tapi dia menyusut. Contohnya apa? Peralatan. Contoh peralatan apa? Meja, kursi, handphone, laptop, speaker. Apalagi yang harta tetap, gedung. Yang nilainya lama berubahnya, lama habisnya. Tapi dia menyusut, dia nggak ada nilai habis, tapi dia nilai penyusutan.
berkurang nilai ekonomisnya. Bisa ya. Misalnya hari ini kamu beli handphone harga 5 juta. Kamu jual tahun depan nggak mungkin harga 5 juta, pasti menyusut nilainya ya. Berkurang nilai ekonomisnya, itu dia. Tapi dia nggak habis pakai handphone itu, tapi dia nilai ekonomisnya yang berkurang. Gitu, karena sudah dipakai. Yang selanjutnya ada harta yang tidak berwujud. Harta yang tidak berwujud itu contohnya ini hak paten, saham, nah, gitu ya, hak paten atau ya hak kepemilikan lah gitu ya. Selanjutnya, sorry ya, itu investasi jangka panjang itu seharusnya untuk yang ekuitas nih. Oke, nah itu ya macam-macam harta. Selanjutnya yang kedua, jenis harta real ada utang atau liabilitas atau kewajiban. Ada namanya utang jangka pendek. Utang jangka pendek ini biasanya utang antar perusahaan. Di bawah jangka utang itu di bawah 1 tahun. Dan ada namanya utang jangka panjang. Biasanya jangka utang berutangnya itu lebih dari 1 tahun. Biasanya ke bank gitu ya utangnya. Atau ini contoh utang jangka panjang itu surat obligasi, itu surat utang jangka panjang. Yang ketiga, akun real ada ekuitas atau modal. Ya, modal itu adalah penyerahan harta si pemilik kepada perusahaan. Bentuknya ada investasi. Ya, ada investasi real, ada investasi finansial. Kalau investasi real berarti berupa penyerahan hartanya berupa barang-barang real. Contohnya gedung pribadi diserahkan kepada perusahaan, maka investasinya investasi real. Kendaraan, investasi real. Tapi kalau investasi finansial atau modal finansial berupa uang atau saham. Oke, itu ya. Selanjutnya, tadi akun real, yang kedua ada akun nominal. Akun nominal ini adalah akun yang terdapat di laporan laba rugi. Ada 2, yaitu ada pendapatan. Pendapatan itu adalah segala penerimaan perusahaan. Hasil dari operasional perusahaan, penerimaan uang kasnya ya. Pokoknya pemasukan, hasil pekerjaan menerima uang, itu namanya pendapatan. Yang kedua beban. Beban itu adalah segala pengeluaran perusahaan untuk kegiatan operasional. Ingat, untuk kegiatan operasional. Itu klasifikasi akun atau rekening. Selanjutnya, nah apa fungsi akun? Yang pertama adalah mempermudah mencari data. Yalah kan nanti gini, di akun mana dia? Oh di akun kas misalnya. Oh di akun piutang. Jadi kalau ada misalnya ada kesalahan data mudah mencarinya. Karena sudah dilaci yang pas. Tadi kan itu tempat ya akun itu ya. Jadi gampang nyarinya kalau ada kesalahan data. Yang kedua memisahkan pencatatan. Jadi nggak digabung dalam satu loker harta itu, tapi dipisahkan dalam beberapa tempat laci-laci. Pemisahan. Ada yang akas, ada yang piutang, ada yang perlengkapan, ada yang peralatan. Yang ketiga adalah menentukan banyaknya akun yang dibutuhkan. Karena setiap perusahaan beda-beda nih kebutuhan akunnya. Misalnya kayak saya perusahaan laundry, saya nggak perlu misalnya akun penjualan, nggak perlu. Karena saya nggak menjual barang, tapi saya jasa di situ. Nah, jadi ada beda ya. Kalau misalnya setiap jenis perusahaan, berbeda-beda jenis perusahaannya, maka berbeda-beda pula akun yang muncul, akun yang dibutuhkan. Yang keempat adalah catatan transaksi tepat dan lengkap, tepat sasaran dan lengkap, sehingga nanti laporan keuangannya juga mudah dibaca, mudah dipahami, hingga menentukan bisa membuat sebuah keputusan yang baik. Yang kelima menentukan besarnya saldo akhir. Ya saldo akhir ini bisa tuh saldo akhir setiap akun nih, karena sudah dipisah-pisahkan. Misalnya kas, berapa saldo akhirnya? 5 juta. Misalnya gitu ya. Jadi nanti ada beberapa saldo akhir, nanti kita bahas di materi selanjutnya. Itu fungsinya. Nah, ada beberapa sistem pemberian kode akun. Ini salah satunya digunakan untuk mempermudah mencari akunnya mana dan mempermudah menganalisis ini akun apa. Jadi ada 3 sistem. Yang pertama sistem numerial. Jadi sistem numerial itu setiap akun diberi kode. Ada kode akun.
Misalnya untuk klasifikasi akun bisa diperhatiin ya. Ada aset atau harta. Kode akunnya 100 sampai 100 sampai 199. Jadi misalnya itu contohnya kalau dia liabilitas dimulai dari angka 200 sampai 299. Untuk ekuitas modal dimulai dari angka 300 sampai 399. Pendapatan mulai angka 400 sampai 499. Dan beban dimulai dari angka 550 sampai 599. Ini contohnya, ada kas. Misalnya kodenya 101 atau 111. Satu yang pertama, tuh jelas ya, menandakan dia golongan harta. Ingat, harta tadi dimulai dari angka 1, ya kan, aset harta. Kas termasuk harta. 0, angka keduanya 0 atau nanti bisa tuh 111 ya. Angka keduanya 0 itu menandakan dia harta lancar. Dan satu yang terakhir menandakan dia harta lancar yang pertama. Itu kas. Maka kalau misalnya tadi kan ada, kalau harta itu ada harta lancar, harta tetap. Kalau dia misalnya harta tetap, contohnya peralatan, kamu perhatiin. Ya, 121 peralatan. Satu yang pertama dia menunjukkan harta, dan yang angka keduanya tadi kan kalau yang 0 itu harta lancar atau 1 itu harta lancar, berarti 2 yang kedua. Harta yang kedua itu adalah harta tetap. Nah, satu yang terakhir, angka satu yang terakhir adalah harta tetap yang pertama. Gitu dia. Jadi kalau misalnya ada harta tetap yang kedua, misalnya gedung, ya, berarti 122. Kalau ada kendaraan lagi, berarti 123. Seperti itu. Itu ada contohnya ya. Contoh-contoh akunnya bisa kamu lihat. Nah, itu sistem numerial. Yang kedua ada sistem desimal. Ya, dasarnya angka 0 sampai 9. Jadi dia misalnya kayak gedung itu ya, gedung 121 misalnya. Berarti nanti ada akumulasi penyusutan gedung dikomain gitu, 121 bagian yang ke 1. Berarti itu bagian yang menunjukkan dia bagian yang di atasnya. Gitu dia. Ya, ada mesin juga 122. Terus ada akumulasi penyusutan mesin, berarti 122,1. Selanjutnya yang ketiga ada sistem kombinasi huruf dan angka. Ini misalnya ada harta A, terus kewajiban K, pendapatan B, M, modal M, ya, pendapatan P, beban B. Itu huruf-huruf pertamanya di setiap akun. Jadi misalnya harta berupa kas, berarti harta yang pertama, berarti A1. Harta yang kedua peralatan, berarti A2. Kombinasi huruf dan angka. Terus misalnya ada beban gaji, berarti B1. Ada lagi beban air, berarti B2. Ada lagi beban listrik, berarti B3. Bisa ya? Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sistem mnemoni ya, dengan menggunakan huruf. Nah, itu misalnya kayak tadi ya, dari kalau dia aset A, B, berarti kalau misalnya aset yang kedua A tapi A kecil, B, A-nya besar, B-nya kecil. Terus aset yang ketiga A-nya besar, C-nya kecil. Tadi berarti yang terakhir adalah kombinasi huruf dan angka. Itu dia sistem pemberian kode akun. Saya rasa tidak terlalu sulit ya. Ada 4 sistem pemberian kode akun. Demikian materinya, semoga dapat dipahami. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Nizam, a great place for changes. Assalamualaikum.